Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rida Hayani Hasugian, saya dari kelas 10N. Dan di sini saya akan menjelaskan terkait 4 Khulafaur Rasyidin yang akan saya mulai dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Saya mengambil dua materi. Yang pertama adalah As-Sabiqunal Awwalun. Nah, As-Sabiqunal Awwalun sendiri adalah orang-orang pertama yang masuk Islam saat wahyu pertama kali turun kepada Rasulullah SAW. Nah, Abu Bakar adalah orang pertama di luar keluarga Rasulullah yang mengimani kerasulan Rasulullah SAW. Beliau membenarkan dakwahnya Nabi Muhammad SAW karena benar-benar meyakini bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Maka dari itu Abu Bakarlah yang banyak berkorban demi dakwahnya Rasulullah, menemani Rasulullah hijrah, dan salah satunya adalah menemani Rasulullah di Gua Thur. Nah, materi kedua yang saya ambil adalah sahabat Rasulullah. Nah, teman-teman pada tahu tidak bahwasannya Abu Bakar adalah salah seorang yang banyak berkorban demi dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah hijrah ke Madinah yang saat itu mereka dikejar-kejar oleh kafir Quraisy dan bersembunyi di Gua Thur. Oke, Gua Thur sendiri adalah saksi bisu hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Oke, nah di sini sebelum Rasulullah masuk ya, saking Abu Bakar cintanya kepada Rasulullah, Abu Bakar duluan yang masuk ke gua tersebut untuk memastikan tidak ada apapun, tidak ada hewan berbisa atau apapun di dalam gua tersebut, dan juga membersihkan gua tersebut. Nah, jadi Abu Bakar membersihkan gua tersebut dan terdapat beberapa lubang yang bisa mengeluarkan hewan berbisa di dalam gua itu. Dan inisiatif dari Abu Bakar adalah mengoyakkan kainnya untuk menutupi lubang-lubang tersebut. Namun tersisa 2 lubang yang tidak tertutupi karena kain dari Abu Bakar sudah habis. Namun dia menutupi 2 lubang tersebut dengan kakinya. Jadi setelah memastikan bahwasannya gua itu sudah aman, dia mempersilahkan Rasulullah untuk masuk dan tidur di pangkuannya. Namun hewan berbisa menggigit kakinya, dan sehingga sengatan dari hewan berbisa itu membuat Abu Bakar menangis. Nah, tangisan itu jatuh ke pipi Rasulullah dan Rasulullah terbangun dan menanyakan, ada apa Abu Bakar? Dan Abu Bakar pun mengatakan bahwasannya kakinya digigit oleh hewan berbisa. Nah, jadi dengan usapan ludah Rasulullah atas izin Allah, rasa sakit dari gigitan hewan berbisa itu pun hilang. Nah, itu salah satu pengorbanan dari Abu Bakar untuk Rasulullah agar Rasulullah tidak kenapa-napa. Itu rasa cinta Abu Bakar kepada Rasulullah. Nah, oke. Yang kedua adalah Khalifah Umar bin Khattab. Saya akan menjelaskan Khalifah Umar bin Khattab. Yang saya ambil materinya yang pertama adalah Amirul Mukminin. Amirul Mukminin sendiri itu adalah pemimpin orang-orang beriman, dan itu adalah julukan pertama yang diberikan kepada Umar bin Khattab. Nah, setelah wafatnya Abu Bakar, Umar diangkat menjadi seorang khalifah. Nah, banyak dari mereka menyebutnya adalah khalifah Rasulullah atau pengganti khalifah Rasulullah. Namun, dengan penyebutan yang panjang itu memiliki celah kesalahan. Nah, pada awalnya juga masyarakat di sana dan sahabat-sahabat menyebutnya adalah amir atau penguasa. Nah, pada sampai suatu ketika ada seorang tukang pos yang mencari Umar bin Khattab dengan sebutan Amirul Mukminin. Seorang tukang pos itu bertanya, di mana Amirul Mukminin? Nah, seketika sahabat yang mendengar kata itu merasa senang dan menganggap sebutan itu baik. Nah, dari situlah Umar mendapat julukan atau sebutan Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang beriman. Nah, materi kedua yang saya ambil untuk Umar bin Khattab ini adalah khalifah kedua. Nah, Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah wafatnya Abu Bakar.
Nah, penunjukan Umar sebagai khalifah kedua adalah wasiat dari Abu Bakar As-Siddiq sebelum wafat. Oke, kita lanjut ke materi ketiga adalah Khalifah Utsman bin Affan. Nah, materi yang saya ambil untuk Utsman bin Affan adalah yang pertama, penyabar. Jadi, teman-teman semuanya, Utsman adalah sosok yang penyabar. Tingkat kesabarannya itu mengundang kekaguman di mata orang-orang Islam atau orang-orang mukmin. Nah, kita bisa melihat kesabarannya ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua teman-teman, saya mengambil materi dibunuh oleh pemberontak. Jadi, wafatnya Utsman bin Affan dibunuh oleh pemberontak. Nah, Utsman bin Affan meninggal dalam keadaan syahid karena sedang membaca Al-Quran. Nah, pemberontak ini dalangnya adalah Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba adalah provokasi. Dia yang menyebarkan berita hoax jahat yang sebenarnya tidak gitu loh. Jadi itulah alasan si pemberontak membunuh Utsman. Itu gara-gara provokasi jahat dari Abdullah bin Saba. Dalangnya adalah Abdullah bin Saba. Oke, materi terakhir kita adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, yang saya ambil teman-teman, yang terkait tentang Ali bin Abi Thalib adalah sosok yang cerdas. Jadi, Ali bin Abi Thalib kita tahu bahwasannya ia adalah seorang sosok yang cerdas. Nah, suatu ketika Rasulullah pernah mengatakan bahwa Rasulullah diibaratkan kota ilmu, sedangkan Ali adalah gerbang ilmu. Nah, ada satu kaum Khawarij yang tidak percaya dengan kebenaran bahwasannya Ali bin Abi Thalib itu pandai, sehingga Rasulullah pernah menyatakan bahwasannya Ali adalah gerbangnya ilmu. Nah, jadi 10 orang dari kaum Khawarij bermusyawarah dan menguji Ali dengan menanyakan suatu masalah gitu. Jadi di situ juga mereka mencari kelemahan dari Ali. Namun Ali sadar bahwasannya ia sedang diuji oleh 10 kaum Khawarij tersebut. Seandainya engkau datangkan pertanyaan tentang suatu masalah, aku pasti akan menjawabnya dengan jawaban yang berbeda-beda. Jadi Ali mengatakan itu setelah ia tahu bahwa dirinya telah diuji. Oke. Nah, dari situlah 10 orang dari kaum Khawarij menyerah dan membenarkan pernyataan Rasulullah bahwasannya Ali bin Abi Thalib adalah gerbangnya ilmu. Oke. Nah, sampai sini saja pembahasan kita terkait 4 Khulafaur Rasyidin. Jika ada kesalahan dan kurangnya materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Terima kasih yang telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.